tak jatuh hati pada kelezatan buah mangga. Buah ini banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Tak heran jika buah yang harganya murah meriah ini gampang dijumpai dan menjadi salah satu buah favorit masyarakat Indonesia. Apalagi jika musim panen mangga, jalanan dipenuhi oleh penjual mangga yang memberi harga miring kepada para pembeli. Rasanya yang manis, asam menyegarkan, membuat banyak orang ketagihan menyantapnya. Ditambah lagi aromanya yang begitu harum, tentu membuat Anda tergoda untuk membelinya. Ternyata bukan tanpa alasan buah mangga diminati banyak kalangan. Buah mangga dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yang tak kalah dengan buah lainnya. Mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga mencegah diabetes. Olahannya pun amat beragam, bisa dibuat jus atau dimakan langsung. Namun bagi sebagian orang, buah mangga ternyata juga dihindari karena dapat menimbulkan jerawat. Fakta atau mitos ya pemirsa Ayo Hidup Sehat? Anda penasaran? Ingin tahu jawabannya? Saksikan ulasannya berikut ini. Sumpah ini enak banget ya. Sepada Ibu, apa kabar? Waduh, Baik Bapak, asik ya banget ampun. sih makan mangga. Sampai Suka mau habis mangga? nih. Enak banget sumpah. Tahu nggak sih dok? Ini mangga muda bukan berarti ini kan? Oh enggak, ya ampun. Enggak. Tahu nggak sih dok ya? Ternyata itu satu buah mangga ini itu sama dengan satu piring nasi. Gitu. Jadi sekarang aku makan mangga aja biar kurus. Jadi nggak Tapi usah makan kamu nasi. makannya 3 ini sehari atau 4? Enggak tahu. Sama aja ya kayaknya ya. Tapi memang mangga ini buah tropis yang kaya air dan serat. Wow. Dan yang manis, enak, yang asam apalagi. Bikin dirujak. Waduh. Tapi tuh ada katanya bilang ini bikin gendut nggak sih dok? Penasaran aku. Kita harus tahu nih, bener gak ya? Langsung saja nih kita undang Dr. Samuel Utaro, spesialis gizi klinik. Halo, siang dok. Halo dok. Dr. Sam, Ya. ini Dita pecinta mangga, saya juga dok. Iya dok, nah nih aku cuma mau tanya nih ya dok. Ini tuh sebenarnya tuh mangga tuh bikin gemuk gak sih? Kalau Anda makan mangga berlebihan, ya gemuk karena dia juga mengandung kalori kan. Oh. Iya, apalagi mangganya yang sangat matang, terlalu matang, yang matang pohon istilahnya Waduh, tapi ukuran. tuh enak banget apalagi yang matang pohon loh dok. Nah. Apalagi mangga-mangga yang sekarang tuh banyak yang baru-baru yang katanya tuh yang kata ada mangga alpukat itu. Nah, Betul. itu mangga alpukat sebenarnya mangga harum manis, tapi dia matang pohon. Oh. Karena matang pohon sehingga bisa diputer-puter gitu lepas dagingnya. jadi Nah, kayak mangga alpukat kalau beda. makan itu kebanyakan, walaupun nggak makan nasi, tetap aja kalorinya jadi berlebihan. Kalau mangga muda dok gimana nih? Iya dok, nah tadi saya makan yang ini nih. Nah, mangga muda itu sebenarnya kandungan gulanya dia lebih rendah. Oh, jadi Semakin matang satu buah, gulanya akan semakin tinggi. Oh. Dan gula itu yang mudah diserap, yang bisa membuat Anda beresiko kena diabetes. Kalau Nah. berlebihan, Anda beresiko kegemukan. Oh, nah tadi kan katanya resiko diabetes tuh dok ya. Tapi kalau berarti orang diabetes tuh nggak boleh konsumsi mangga dong? Bukan mangga yang seperti ini, orang diabetes. Orang diabetes mangganya yang seperti ini. Oh, jadi yang rendah gula yang ya? gulanya masih rendah, benar Jadi sekali. ini mitos atau fakta dok? Bisa mitos, bisa fakta. fakta. jadi- Kalau dia makan buahnya Yang ya, manis. Yang mateng. yang matang. Oh. Pengennya manis aja. Oke, jadi yang saya pegang ini boleh dok ya dikonsumsi oleh Boleh. penyandang diabetes. Boleh. Tapi kalau yang yang saya diabetes, pegang ini? kalau yang ini nggak boleh. Waduh, yang enak Karena tuh yang ini lihat, gimana warnanya, warnanya kan dia kuningnya sampai kuning tua tuh tengahnya. Ini gulanya sangat tinggi. Nah, penonton juga perlu tahu nih dok ya, kalau untuk yang mereka nih yang mungkin sedang menjalankan diet, apakah masih boleh konsumsi mangga matang, tapi nggak konsumsi nasi gitu loh, nggak makan nasi, ini gimana? Kalau saya hindari. Oh, Karena mangga yang matang itu gulanya tinggi. lebih dari nasi. Bisa lebih kalau ukuran mangganya besar. Oh. Dan dia kalau semakin matang kadar gulanya semakin tinggi. Gula itu glukosa. Memang di dalam buah mangga ada gula buah, ada fruktosa.
tapi ada glukosa juga. Nah, glukosa itu yang berbahaya yang memicu diabetes. Sementara orang yang kegemukan sudah beresiko kena diabetes. Anda mau tambahin lagi. Oke dok, kalau gitu ke fakta mitos selanjutnya nih dok ya. Katanya mangga ini dapat sebabkan alergi nih kayak gatal-gatal. Itu fakta atau mitos sih dok? Jadi yang menyebabkan alergi sebenarnya bukan buahnya. Tapi getahnya. Oh getahnya. Iya. Oh ini ya. Iya, Anda mengupasnya ini tidak berarti bersih. mitos ya dok ya? Ya, Anda mengupasnya. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Mitos dalam arti kalau Anda makan buah mangga. Tapi kalau yang ada ngupasnya itu nggak bersih. Dan berarti Anda habis potong langsung kupas buah mangga langsung makan nggak dicuci. Nah itu bisa. Oh berarti ini nih kayak gini nih getahnya nih. Ya. Ini yang bikin bisa alergi dok ya. Nah bagaimana dengan penderita sakit mah dok? Karena ada yang mengatakan bahwa kalau penderita sakit mah ini sebaiknya tidak konsumsi mangga. Mitos atau fakta? Dia jadi menyebabkan fakta sakit mah akan kambuh kalau buahnya masih mentah dan rasanya asam. Oh. Tapi kalau yang buah manis seperti ini buat sakit mah nggak apa-apa. Jadi ini artinya bisa mitos atau fakta? Balance bisa. Ya. Tergantung jenis mangganya. Ya, pilihannya. Pilihannya ya. Iya. Nah berarti kalau yang kebanyakan makan mangga ini dapat menyebabkan infeksi salmonella. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Oh itu mitos. Iya, selama Anda beli buah mangganya bukan yang udah dikupas, udah dijajah di pinggir jalan, dikelilingin pakai es gitu, ya nggak akan. Kalau Anda baru kupas kan nggak akan ada bakteri salmonella. Jadi ini bakteri. Jadi harus lebih dicuci dulu ya sebelum dikupas ya. Harus yang belum dikupas juga yang dibelinya ya. Iya, kupas baru pasti tidak ada bakterinya. Tapi kalau udah dikupas, ditaruh di kotak, dijajakan di pinggir jalan, itu bisa kemungkinan terkontaminasi bakteri atau salmonella. Bakteri salmonella. Iya. Wah. Nah dok, kalau misalnya ke fakta mitos selanjutnya nih ya dok ya. Katanya itu kebanyakan makan mangga ini dapat menyebabkan diare. Iya. Oke, ini fakta. Iya dong. Wow. Kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan itu kenapa dok? Ada kandungan apa nih dalam mangga itu? Karena di dalam mangga itu ada zat-zat tertentu yang akan merangsang peristaltik, gelombang usus. Dan di mangga juga zatnya itu seratnya cukup tinggi. Ya, semakin Anda berlebihan, itu rangsangan akan berlebihan, itu menyebabkan diare. Di samping itu, orang yang punya sakit mah, kalau makan mangganya ada asamnya, itu akan merangsang. Karena menstimulasi asam lambung lebih banyak dok. Iya. Nah, fakta mitos selanjutnya nih ya, katanya wanita hamil ini makan mangga ini baik untuk perkembangan janin. Loh, mangga ini baik bagi perkembangan janin seberapa banyak? Pertanyaannya gitu. Dia jadi fakta karena dia mengandung vitamin. Dia mengandung serat. Bagi wanita hamil, vitamin itu penting bagi tubuh. Vitaminnya apa? Di dalam buah mangga ada beta karoten. Beta karoten itu golongan vitamin A. Kemudian ada vitamin C. Kemudian dia tinggi kalium. Kalium, mineral kalium. Itu bagus sekali bagi kesehatan. Dia juga mengandung magnesium. Ya, bagus juga bagi kesehatan, terutama kesehatan tulang. Jadi di dalam buah mangga itu lengkap sebenarnya. Dan kalium ini bisa membantu untuk mengendalikan tekanan darah dok ya? Iya. Tapi mengendalikannya kalium itu tidak secara langsung. Jadi orang itu tekanan darahnya bisa tinggi biasanya karena kebiasaan makan garam, natrium. Kalau Anda makan tinggi kalium, itu akan terhindar dari tekanan darah yang tinggi. Oke, nah kalau selanjutnya nih dok ya, penasaran banget nih ya, katanya tuh mangga ini dapat mencegah kanker, itu fakta atau mitos? Fakta, tapi makannya harus dalam waktu berapa lama? Sering. Ya, jadi gini, di dalam mangga, kenapa dikatakan dia dapat mencegah kanker? Karena dalam mangga ada antioksidan. Antioksidannya di mana? Dari zat warna kuningnya. Oh, jadi semakin kuning nih semakin tinggi antioksidan. Semakin kuning antioksidannya tinggi. Antioksidannya golongan apa? Beta karoten. Dan beta karoten itu akan apa? Akan mengendalikan
terbentuknya sel-sel kanker yang akan bermultiplikasi secara cepat. Nah, itu akan ditangkal dengan beta karoten. Jadi bagus banget ya. Betul, bisa untuk menangkal radikal bebas, Dok, Ya. penyebab dari kanker. Dok, bagaimana dengan fakta mitos berikutnya, Dok, bahwa tulang kuat bisa dengan konsumsi mangga? Ini fakta atau mitos? Nah, kalau itu mitos. Oh, Kenapa? mitos. Karena kandungan kalsium di dalam mangga itu rendah sekali. Dalam 100 gram buah mangga itu hanya mengandung kalsium 10 miligram. Jadi kalau bicara tulang kuat, itu kita harus mengkonsumsi kalsiumnya cukup tinggi, sampai 500 miligram Mungkin per bisa hari. Bisa ini, Dok, makan mangga Mau India. makan mangga berapa banyak? Yang gede atau enggak satu pohon ya. Oke, Dok, selanjutnya ini katanya buat perempuan-perempuan ya, katanya tuh mangga ini bagus untuk kesehatan kulit. Fakta atau mitos? Jelas, karena beta karoten itu antioksidan. Iya. Antioksidan itu menangkal radikal bebas yang akan merusak kolagen kulit Anda. Makanya Anda kalau sudah tua, kolagennya mulai dirusak, itu kulitnya jadi kelihatan kerutan-kerutan kan. Nah, itu ditangkal dengan beta karoten ini. Wah, ini memang mangga banyak banget manfaat. Dok, kalau misalnya untuk tipsnya nih ya, untuk makan mangga nih yang aman dan katanya bisa kan tadi bisa buat kulit juga, itu gimana nih, Dok? Jadi makan mangga itu sehat sekali, tetapi makan buah mangga jangan dipilih buah yang terlalu matang. Oke. Matang boleh, tapi jangan yang sampai wangi. Yang sampai wangi, sampai yang warnanya empuk gitu. merah. Nah jangan, karena itu kadar gulanya lebih tinggi dari buah-buah mangga yang masih hanya sekedar matang atau mengkel seperti ini. Oh, jadi intinya matang aja ya? Matang. Nah, zat gizinya bagus sekali, seratnya tinggi, kemudian mengandung antioksidan, mengandung juga kalium, magnesium. Nah, itu akan menyehatkan. Wah. Baik, Dok, terima kasih, Dok, untuk penjelasannya, sangat manfaat sekali. Dan ini kalau kita makan mangga kan mungkin ya bisa membantu mencegah penyakit jantung koroner. Tapi kita akan lihat nih siapa saja tokoh dan artis yang mengidap penyakit jantung koroner. Kita lihat tayangannya berikut ini.